Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Puspita Indah Cahyani, Berta Yulia Putri, dan Vicky Rosyadi ingin mempresentasikan materi Sistem Informasi Manajemen pada pertemuan ke-13 ini, yaitu bab 13 Membangun dan Mengelola Sistem serta bab 15 Mengelola Sistem Global. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan, ikhtisar pengembangan sistem, pendekatan alternatif dalam membangun sistem, pengembangan aplikasi bagi perusahaan digital, pertumbuhan sistem informasi internasional, mengelola sistem informasi internasional, serta isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Jadi materi yang pertama adalah sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan. Nah, teknologi informasi dapat mempromosikan variasi dari derajat perubahan organisasional yang berkisar dari penambahan bertahap hingga pencapaian lebih jauh. Berikut ini ada jenis-jenis dari perubahan struktural organisasional yang dimungkinkan dengan teknologi informasi. Yang pertama adalah otomatisasi, merupakan bentuk yang paling umum dari perubahan organisasional yang dimungkinkan dengan teknologi informasi, seperti menghitung pencatatan strip gaji dan penggajian, memberikan kasir atau teller bank akses yang lebih cepat atas catatan keuangan konsumen, dan mengembangkan jaringan reservasi nasional bagi para agen tiket pesawat terbang. Nah, yang kedua ada rasionalisasi. Rasionalisasi ini merupakan bentuk yang lebih mendalam dari perubahan organisasional. Rasionalisasi atas prosedur seringkali ditemukan dalam program-program untuk membuat serangkaian peningkatan kualitas yang terus-menerus dalam produk jasa dan operasional, seperti misalnya manajemen kualitas atau TQM dan Six Sigma. Yang ketiga, merancang ulang proses bisnis adalah tipe perubahan organisasional yang lebih ampuh, yang mana proses bisnis akan dianalisis, disederhanakan, dan juga dirancang ulang. Merancang ulang proses bisnis ini juga akan mengorganisasi kembali alur kerja, menggabungkan langkah-langkah untuk memangkas tugas yang sia-sia, dan menghilangkan pengulangan tugas yang lebih memerlukan banyak kertas. Jadi, jauh lebih ambisius daripada merasionalisasi prosedur memerlukan suatu visi yang baru mengenai bagaimana prosedur akan diorganisasi. Nah, yang keempat, pergeseran paradigma. Ini melibatkan pemikiran kembali sifat bisnis dan sifat dari organisasi. Seringkali mengalami kegagalan karena perubahan organisasional secara ekstensif sangat sulit untuk mengaturnya. Dalam banyak contoh, perusahaan berupaya untuk menggeser paradigma dan mengejar strategi rekayasa teknik akan mencapai kenaikan yang mengagumkan begitu besarnya dalam tingkat pengembalian atas investasi. Selanjutnya adalah perancangan ulang proses bisnis. Beberapa sistem bisnis memerlukan proses perubahan secara bertahap, tetapi yang lainnya diperlukan perancangan ulang proses bisnis yang luas. Manajemen proses bisnis diperlukan untuk menangani perubahan-perubahan tersebut. Langkah-langkah untuk menjalankan manajemen proses bisnis adalah yang pertama, mengidentifikasi proses untuk perubahan. Salah satu dari strategi keputusan yang paling penting dapat dilakukan oleh suatu perusahaan adalah bukan memutuskan bagaimana menggunakan komputer-komputer untuk meningkatkan proses bisnis, tetapi memahami proses bisnis apakah yang memerlukan peningkatan. Ketika sistem-sistem digunakan untuk memperkuat model bisnis atau proses bisnis yang salah, maka bisnis dapat menjadi lebih efisien ketika melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Yang kedua adalah menganalisis proses-proses yang telah ada. Proses bisnis yang telah ada akan dibuat model dan didokumentasikan, mencatat input, output, sumber daya, dan urutan aktivitas. Tim yang merancang proses akan mengidentifikasi langkah-langkah yang redundan, tugas-tugas yang memerlukan banyak kertas, kemacetan, dan ketidakefisienan lainnya. Yang ketiga adalah merancang proses yang baru. Ketika proses yang ada dipetakan dan diukur dalam hal waktu dan biaya, maka tim yang merancang proses akan berusaha untuk meningkatkan proses dengan merancang yang baru. Proses yang baru menjadi lebih efisien akan didokumentasikan dan dibuat model untuk perbandingan dengan proses yang lama. Yang keempat adalah mengimplementasikan proses yang baru. Ketika proses yang baru telah seluruhnya dimodelkan dan dianalisis, maka harus diterjemahkan ke dalam suatu rangkaian prosedur yang baru dan aturan kerja. Sistem informasi yang baru atau peningkatan dari sistem yang telah ada
harus diimplementasikan untuk mendukung proses perancangan ulang. Yang kelima adalah pengukuran yang terus-menerus. Ketika suatu proses telah diimplementasikan dan dioptimalkan, maka perlu diukur secara terus-menerus, karena proses dapat memburuk dari waktu ke waktu seiring dengan para karyawan menerapkan metode yang lama atau mereka akan kehilangan keefektifan ketika bisnis mengalami perubahan lainnya. Selanjutnya adalah ikhtisar dari pengembangan sistem. Sistem informasi yang baru merupakan suatu hasil dari proses pemecahan permasalahan organisasional. Suatu sistem informasi yang baru dibangun sebagai suatu pemecahan bagi beberapa tipe permasalahan atau serangkaian permasalahan yang organisasi pandang sedang mereka hadapi. Permasalahan dapat merupakan salah satu yang mana para manajer dan para karyawan menyadari beberapa aktivitas perlu diulang atau beberapa akan dilakukan secara bersamaan, bergantung pada pendekatan pada pembangunan sistem yang sedang dikerjakan. Yang pertama ada analisis sistem. Analisis sistem ini adalah analisis suatu permasalahan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkannya dengan sistem informasi. Terdiri dari menentukan masalah, mengidentifikasi penyebab, menentukan solusi, serta mengidentifikasi informasi yang harus dipenuhi oleh suatu solusi sistem. Yang kedua, desain sistem memperlihatkan bagaimana sistem akan memenuhi sasaran dari analisis sistem. Spesifikasinya akan menangani semua komponen manajerial, organisasional, dan teknologikal dari solusi sistem. Yang ketiga adalah menyelesaikan proses pengembangan sistem. Ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah pemrograman. Dalam tahap pemrograman ini, spesifikasi sistem dipersiapkan selama tahap perencanaan diterjemahkan ke dalam perangkat lunak kode program. Saat ini, banyak organisasi yang tidak lagi mengerjakan pemrograman mereka sendiri untuk suatu sistem yang baru. Yang kedua ada pengujian. Pengujian yang mendalam dan teliti harus dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem memberikan hasil yang tepat atau tidak. Pengujian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah sistem memberikan hasil yang diinginkan berdasar kondisi yang diketahui. Yang ketiga adalah konversi. Konversi ini merupakan suatu proses perubahan dari sistem yang lama menuju sistem yang baru. Empat strategi utamanya adalah strategi paralel, pemangkasan langsung, penelitian percobaan, dan strategi pendekatan secara bertahap. Yang selanjutnya adalah produksi dan pemeliharaan. Setelah sistem yang baru dipasang dan dikonversi telah terselesaikan, maka sistem dikatakan berada dalam produksi. Dalam tahap ini, sistem akan dikaji ulang oleh para pengguna dan para spesialis teknikal untuk menentukan seberapa baik ini telah memenuhi tujuan awalnya, dan untuk memutuskan apakah terdapat perbaikan atau modifikasi yang diperintahkan. Setelah sistem telah terpasang dengan baik, maka harus dipelihara. Sementara itu, berada dalam produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan, atau meningkatkan efisiensi pemrosesan. Perubahan dalam perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi, atau prosedur pada sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan yang baru, atau meningkatkan efisiensi pemrosesan diistilahkan dengan pemeliharaan. Nah, yang keempat adalah permodelan dan perancangan sistem. Terdapat metodologi alternatif untuk membuat model dan merancang sistem, yaitu metodologi terstruktur, pengembangan berorientasi objek, dan rekayasa ulang perangkat lunak berbantuan komputer. Yang pertama adalah teknologi terstruktur. Teknologi terstruktur ini telah digunakan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan merancang sistem informasi sejak tahun 1970-an. Teknik yang dilakukan adalah tahap demi tahap, dengan tiap tahapnya dibangun pada tahap yang sebelumnya. Sifatnya berorientasi proses, berfokus terutama kepada permodelan proses atau tindakan mengambil, menyimpan, memanipulasi, dan mendistribusikan data seiring data tersebut mengalir melalui suatu sistem. Yang kedua adalah pengembangan berorientasi objek. Ini menggunakan objek sebagai dasar unit dari analisis sistem dan desain. Suatu objek yang menggabungkan data dan proses tertentu yang beroperasional dengan data tersebut. Data dikemas dalam suatu objek yang dapat diakses dan dimodifikasi hanya dengan mengoperasionalkan atau metode yang terkait dengan objek tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah rekayasa ulang perangkat lunak berbantuan komputer. Ini menyediakan peralatan perangkat lunak untuk mengotomatisasi metode yang baru. Dijelaskan untuk mengurangi jumlah kerja repetitif yang harus dilakukan oleh pemrograman. Perangkat case ini mencoba meningkatkan produktivitas dan kualitas dengan melakukan hal-hal berikut.
Yang pertama adalah menerapkan metodologi pengembangan dan disiplin perencanaan yang standar. Yang kedua, meningkatkan komunikasi di antara para pengguna dengan para spesialis teknis. Yang ketiga, mengorganisasi dan menggabungkan komponen desain dan menyediakan akses yang cepat kepada mereka dengan menggunakan tempat penyimpanan desain. Yang keempat, mengotomatisasi bagian analisis dan desain yang membosankan dan rentan terhadap kesalahan. Dan yang terakhir adalah mengotomatisasi pembuatan kode dan pengujian dan mengendalikan proses implementasi. Selanjutnya, pendekatan alternatif pembangunan sistem. Siklus hidup sistem tradisional yaitu pendekatan terhadap untuk membangun sistem, membagi pembagian sistem menjadi tahap-tahap yang formal. Siklus hidup pengembangan sistem terdiri dari analisis sistem, perancangan sistem, pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan pemelihara. Metode siklus hidup sistem membagi tenaga kerja secara sangat formal antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Spesialis teknis seperti analisis sistem pemrograman bertanggung jawab atas pekerjaan analisis sistem. Perancangan dan implementasi pengguna akhir terbatas, hanya memberi kebutuhan informasi dan menilai hasil pekerjaannya staf teknis. Siklus hidup juga menekankan spesifikasi formal dan pencatatan. Banyak sekali dokumen yang dibuat selama suatu proyek sistem berjalan. Yang selanjutnya yaitu pembuatan prototip. Pembuatan prototipe terdiri dari membangun suatu sistem percobaan dengan cepat dan tidak mahal bagi para akhir untuk melakukan evaluasi. Terdapat tahap-tahap dalam pembuatan prototip, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap pertama, mengidentifikasi kebutuhan dasar dari pengguna, yaitu perancangan sistem. Biasanya spesialis sistem informasi bekerja cukup lama dengan pengguna untuk mendapatkan informasi kebutuhan dasar pengguna. Tahap yang kedua, yaitu mengembangkan prototip awal, yaitu perancangan sistem menciptakan suatu prototip yang bekerja dengan cepat dengan menggunakan alat bantu untuk menghasilkan perangkat lunak dengan segera. Tahap ketiga, menggunakan prototip. Penggunaan didorong untuk bekerja dengan sistem untuk menentukan beberapa baik prototipe dalam menentukan kebutuhannya dan untuk memberikan sarana-sarana untuk meningkatkan prototipe. Tahap yang keempat, yaitu merevisi dan memperbaiki prototipe, yaitu pembuatan sistem, mencatat semua perubahan yang diminta oleh pengguna, penyempurnakan prototip sesuai dengan yang diminta. Selanjutnya, pengembangan oleh pengguna akhir. Beberapa jenis sistem dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit bantuan formal dari spesialis teknis atau bahkan tidak sama sekali. Fenomena ini disebut pengembangan oleh pengguna akhir. Rangkaian perangkat lunak yang dikategorikan sebagai bahasa generasi keempat membuat hal ini mungkin dilakukan. Bahasa generasi keempat adalah perangkat lunak yang membuat pengguna akhir dapat membuat laporan atau pengembangan aplikasi perangkat lunak dengan sedikit bantuan teknis atau tidak sama sekali. Beberapa perangkat lunak generasi keempat ini juga meningkatkan produktivitas pemrograman profesional. Kemudian, paket perangkat lunak, aplikasi, dan alih daya. Yang pertama, perangkat lunak aplikasi. Jika sebuah perusahaan mempunyai kebutuhan tersendiri yang tidak dapat dipenuhi oleh paket perangkat lunak, maka ada banyak paket perangkat lunak yang memberikan kemampuan penyesuaian. Fitur penyesuaian membuat paket perangkat lunak dapat dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan tersendiri tanpa menghilangkan integrasi paket tersebut. Jika penyesuaian yang dibutuhkan cukup banyak, maka pekerja untuk pemrograman tambah penyusunan mungkin menjadi sangat mahal dan memungkinkan waktu dan memakan waktu. Kemudian sehingga malah menghilangkan banyak keuntungan dari paket perangkat lunak. Yang kedua, alih daya.
Untuk alih daya, jika suatu perusahaan tidak ingin menggunakan sumber daya internalnya untuk membangun atau mengoperasikan sistem informasi, maka perusahaan dapat melakukan alih daya pekerja kepada organisasi eksternal yang mengkhususkan diri pada penyediaan layanan tersebut. Pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Nah, pertama, pengembangan aplikasi cepat RAD. Istilah pengembangan aplikasi cepat digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem yang dapat dilangsungkan dalam waktu yang sangat singkat. RAD dapat mencakup penggunaan program visual dan perangkat lainnya untuk membuat antarmuka grafis bagi pengguna. Pembuatan prototip interaktif dari elemen-elemen sistem yang terpenting, otomatisasi pembuatan kode program, dan kerjasama erat antar pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Sistem-sistem sederhana seringkali dapat dirakit dari komponen-komponen yang sebelumnya telah dibuat. Proses tidak harus sekuensial dan bagian-bagian penting dari proses pengembangan dan berlangsung bersamaan. Selanjutnya, pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Nah, pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak ini disebut pengembangan berbasis komponen, yang membuat sistem dapat dibuat dengan merakit dan mengintegrasi komponen-komponen perangkat lunak yang tersedia. Perusahaan-perusahaan menggunakan pengembangan berbasis komponen untuk membuat aplikasi e-commerce dengan menggabungkan komponen-komponen yang tersedia secara komersial untuk program shopping cart atau kereta belanja, autentikasi pengguna, mesin pencarian, dan katalog dengan potongan-potongan peranti lunak untuk kebutuhan bisnis mereka tersendiri. Nah, kemudian pengembangan aplikasi mobile. Untuk pengembangan aplikasi mobile ini perlu dioptimalkan untuk suatu tugas tertentu yang mereka laksanakan. Mereka tidak berusaha untuk melaksanakan terlalu banyak tugas dan mereka akan dirancang untuk kegunaannya. Pengalaman pengguna untuk interaksi mobile secara fundamental beberapa dari penggunaan atau PC laptop menghemat sumber daya bandwidth, spasi layar, kemudian memori, pemrosesan entry data, dan gerakan pengguna semuanya merupakan prioritas yang tertinggi. Pertumbuhan sistem informasi internasional. Mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Nah, arsitektur sistem informasi internasional atau International Information System Architecture terdiri dari atas sistem informasi dari yang diperlukan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan aktivitas-aktivitas lainnya. Kemudian lingkungan global, pergerakan dan tantangan bisnis. Nah, pergerakan bisnis global dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, faktor umum dan faktor bisnis khusus. Beberapa faktor budaya umum yang mudah dikenali telah menggerakkan internasionalisasi sejak Perang Dunia II. Teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi lebih menciptakan desa global di mana komunikasi dengan telepon, televisi, radio, dan jaringan komputer di seluruh dunia tidak sulit dan tidak lebih mahal daripada komunikasi secara langsung. Biaya untuk memindahkan barang dan jasa ke dalam beberapa lokasi yang terpisah secara geografis dan menurun drastis. Kemudian, paling mutakhir, perusahaan-perusahaan dapat dalam situasi ini semakin menghadapi tantangan kompetitif yang kuat di pasar dari perusahaan yang telah memperbaiki sistem internasionalnya dengan baik. Nah, ada lagi perusahaan lain yang baru-baru ini telah membuat platform teknologi untuk sistem internasional tetapi tidak tahu arah karena tidak memiliki strategi global. Yang selanjutnya adalah mengelola sistem informasi internasional. Yang pertama, strategi global dan organisasi bisnis. Strategi global utama menjadi basis struktur organisasional perusahaan global.
yaitu eksportir domestik, multinasional, pewaralaba, dan lintas negara. Strategi eksportir domestik dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut. Hampir semua perusahaan internasional dimulai dengan cara ini. Kemudian beberapa berubah ke bentuk yang lainnya. Strategi multinasional yaitu memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal, sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit di negara lain. Yang selanjutnya pewaralaba merupakan penggabungan yang menarik dari hal yang baru dan yang lama. Di satu sisi, produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal, tetapi untuk alasan-alasan khusus terhadap produk tertentu harus disesuaikan dengan personel luar negeri untuk memperluas proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Dalam strategi lintas negara, hampir semua aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah diatur dan perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun keduanya muncul, dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Perusahaan lintas negara menggunakan dunia, bukan negara, sebagai kerangka acuan manajemennya. Yang kedua adalah sistem global untuk menyesuaikan strategi. Ada 4 konfigurasi sistem yang akan dipelajari. Yang pertama, sistem desentralisasi, yaitu sistem di mana pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Yang kedua, sistem terduplikasi adalah sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, tetapi operasinya ditangani oleh unit-unit independen di lokasi-lokasi luar negeri. Yang ketiga, sistem terdesentralisasi merupakan sistem di mana masing-masing unit luar negeri merancang solusi dan sistem yang unik untuk masing-masing. Yang keempat, sistem jaringan adalah sistem yang pengembangan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh unitnya. Yang ketiga adalah menata ulang bisnis. Untuk mengembangkan sebuah perusahaan global dan struktur pendukung sistem informasi, perusahaan perlu mengikuti prinsip-prinsip berikut. Pertama, menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Sebagai contoh, fungsi pemasaran atau penjualan harus ditempatkan di tempat-tempat yang membuat fungsi ini menghasilkan kinerja terbaik dengan biaya sedikit dan pengaruh maksimal. Sama halnya dengan produksi keuangan, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada sistem tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, atau internasional. Untuk melayani kebutuhan lokal, harus terdapat unit-unit sistem negara asal sehingga batas tertentu. Unit sistem regional harus menangani telekomunikasi dan pengembangan sistem yang melintasi batas negara yang terjadi dalam kawasan-kawasan geografis utama seperti Eropa, Asia, dan Amerika. Unit-unit lintas sistem negara harus diciptakan untuk membuat hubungan yang melintasi daerah-daerah regional utama dan mengoordinasikan pengembangan dan operasi dari telekomunikasi internasional, serta mengembangkan sistem. Dari Roque 1992. Yang ketiga, mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional. Posisi Direktur Informasi, Chief Information Officer atau CEO. Selanjutnya adalah isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Pertama, platform komputasi dan integral sistem. Tujuannya adalah mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi
untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Singkatnya, masalah-masalah ini sama dengan yang dihadapi oleh upaya pengembangan sistem domestik besar lainnya. Namun, masalah-masalah ini menjadi semakin besar dalam lingkungan internasional. Kemudian konektivitas, sistem global yang terintegrasi sepenuhnya harus memiliki konektivitas atau kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi sama halnya dengan sistem telepon. Tetapi kemampuan transmisi suara, data, dan gambar. Kemudian penempatan perangkat lunak. Ketika sistem-sistem internasional melibatkan hanya para pekerja pengetahuan semata, bahasa Inggris akan dianggap sebagai standar internasional. Namun, sebagaimana sistem-sistem internasional menembus lebih mendalam ke manajemen dan kelompok pegawai administrasi, suatu bahasa yang sama tidak akan dianggap dan antarmuka manusia dibangun untuk mengakomodasi bahasa-bahasa berbeda dan bahkan konvensi keseluruhan proses dari pengubahan perangkat lunak untuk dioperasikan dalam bahasa kedua disebut dengan penempatan perangkat lunak atau software location. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari kami mengenai materi pada bab 13 dan bab 15. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.